Shalom semuanya, selamat pagi. Saya Maria dari Jember, senang bisa menjumpai saudara semua. Makasih pada Pak Trisno selaku gembala di GKI Kana ini yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, buat rahmatmu yang selalu baru setiap pagi. Bersyukur Tuhan buat kesehatan dan damai sejahtera bagi kami semua. Makasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah daring di pagi hari ini. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid yang siap sedia mendengarkan. Kami percaya bahwa firman-Mu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Urapi juga hamba-Mu ini ya Bapa, yang Kau pakai berbicara buat jemaat GKI Kana. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini, kita akan baca satu bagian Alkitab di kitab Hakim-Hakim tentang bangsa Israel dan Gideon yang menjadi hakimnya. Nanti saudara perhatikan kata-kata yang dicetak tebal yang berwarna kuning di layar saudara. Ini kita akan bahas bersama ya. Mari kita buka bersama Alkitab kita di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan 4 dan 6. Saya akan membacakannya untuk saudara. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju, datangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Ayat yang 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Apa yang saudara pikirkan tentang sangat melarat di ayat ke-6, di mana bangsa Israel ini mengalami penindasan dari bangsa Midian karena mereka telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Frasa kata sangat melarat ini berhubungan erat dengan penderitaan. Sangat melarat berarti gak punya apa-apa. Biasanya ada penderitaan di dalamnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa penderitaan digambarkan sebagai satu keadaan yang menyedihkan, yang harus ditanggung. Kalau tidak harus ditanggung ya namanya bukan penderitaan gitu ya. Yang terkait dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Seperti kesusahan. Penderitaan ini bisa terjadi disebabkan oleh banyak hal. Ya mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Tapi saya akan menggolongkan dalam beberapa kelompok. Penderitaan bisa jadi akibat ulah atau kesalahan kita sendiri, misalnya ngebut gitu ya. Nah, karena kebut-kebutan, seorang anak yang belum layak untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya mengalami kecelakaan dan akhirnya harus masuk rumah sakit. Nah, penderitaan yang dialaminya ini terjadi karena ulahnya sendiri, gitu ya. Nah,
Penderitaan bisa juga disebabkan oleh kesalahan orang lain. Misalnya, seseorang yang sudah berjalan hati-hati di trotoar, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain akibat keliru nginjak gas. Nah, harusnya dia ngejaknya rem, tapi salah injek. Jadi dia nginjaknya gas dan akhirnya nabrak dan terpaksa harus masuk rumah sakit. Penderitaan ini juga bisa karena satu ujian, ketabahan atau kesabaran. Kalau kita lihat tuh kita di Ayub, ada Ayub, agar Ayub naik level. Dalam hal ini, kalau kasusnya seperti Ayub ini, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Ayub diizinkan mengalami penderitaan supaya ia mengenal lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, kalau kita baca di bagian akhir kitab Ayub, dikatakan bahwa Ayub tidak lagi hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tetapi dengan matanya sendiri ia melihat Tuhan, ia melihat karya-karyanya yang besar dan yang mulia. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, ternyata dampak penindasan ini bukan hanya secara fisik saja, bukan hanya secara ekonomi saja, namun juga secara psikologis berdampak. Apa dampak penindasan bagi bangsa Israel? Penindasan yang terus-menerus ini salah satunya dapat menimbulkan reaksi kemarahan bagi bangsa Israel. Namun mereka nggak berdaya, mereka hanya bisa sembunyi. Kalau kita lihat tadi natsnya adalah mereka sembunyi di gua-gua, mereka sembunyi di kubu-kubu. Satu kondisi yang tidak menyenangkan tentunya dengan penderitaan. Perasaan takut yang menghantui, hidup kok rasanya tidak nyaman. Nah, kemudian bisa memunculkan perasaan antipati, jengkel, benci dengan bangsa yang menindas. Nah, kalau itu terus-menerus, saudara, emosinya tuh jadi nggak stabil. Kalau ingat, jadi benci, pengen marah, pengen bales, tapi nggak berdaya. Nah, dampaknya bagi anak-anak muda bisa menimbulkan rasa nggak percaya diri. Dan ini bisa mematikan potensi yang harusnya itu keluar, harusnya itu maksimal, tapi menjadi terkubur, menjadi tidak maksimal. Nah, saudara, apapun sebabnya terjadi penderitaan, yang terpenting adalah bagaimana respon kita terhadap penderitaan itu sendiri. Betul ya? Pemazmur mengatakan bahwa di Mazmur 119 ayat ke-71 dikatakan, tertindas itu baik, supaya kita belajar ketetapan-ketetapannya. Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Penindasan adalah satu cara Tuhan di dalam mendidik, mendisiplin kita sebagai putra-putrinya, agar kita nggak binasa. Dengan tertindas, kita dipanggil kembali untuk kita dekat dengan pribadi Tuhan. Kita kembali dalam pelukannya, kita menikmati persekutuan dengan Allah. Nah, terus kita taunya dari mana ketetapan-ketetapan Allah itu? Nah, tentu saja dari firman-Nya. Ini berarti kita harus mencari pribadi Tuhan. Kita harus mengenal pribadinya. Dan melalui kesesakan, kita akan mencari dan mendekat kepada pribadi Tuhan. Nah, apakah penderitaan itu selalu mendekatkan kita pada pribadi Tuhan? Belum tentu. Banyak orang punya anggapan yang salah tentang Tuhan. Mereka beranggapan bahwa penderitaan itu adalah satu hukuman, satu kesalahan yang harus dihukum oleh Tuhan. Sehingga mereka malah menjauhi Tuhan. Mereka marah sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan itu nggak tolong saya? Gitu ya. Nah, ini juga terjadi dengan bangsa Israel. Mereka tetap menyembah ilah-ilah yang lain. Seharusnya kita mawas diri. Tidak lagi fokus pada penderitaan itu sendiri. Tapi kita melihat makna di balik penderitaan. Dalam keadaan apapun, sesungguhnya Tuhan itu selalu menyertai kita. Termasuk di dalam
penderitaan itu sendiri. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami satu penderitaan, ketika kita mengalami satu kesesakan, misalnya? Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat ke-28 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, maksudnya Tuhan ya, akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, dengan kita datang berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendapatkan satu kelegaan. Kita tidak menanggung beban itu sendirian. Yesus juga berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Kuk ini akan membagi beban kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga beban kita menjadi ringan. Yang harusnya kita tanggung semua, sekarang dibagi dengan Tuhan. Jadi ringan kan? Nah, yuk. Kita lakukan. Kalau kita mengalami satu penderitaan, kita mengalami satu hambatan, kita mengalami satu kesulitan, ayo kita datang pada Tuhan. Jangan khawatir. Tuhan itu pasti menerima kita. Sekalipun kita salah, Tuhan pasti menerima dulu. Nah, nanti konsekuensinya berikutnya, gitu ya. Nah, saudara, judul sharing firman Tuhan pagi hari ini, From Zero to Hero. Artinya dari nol, oleh karena Tuhan diubah menjadi pahlawan. Untuk menjalankan misinya, Tuhan itu melepaskan bangsa Israel dari penindasan Midian. Tuhan memilih Gideon. Siapa sih Gideon itu? Gideon adalah seorang petani yang masih muda. Dia putra Yoas, Bani Abiezer dari suku Manasya. Gideon ini tumbuh menjadi seorang yang penakut, seorang yang ketakutan. Hakim-Hakim 6 ayat 11 menuliskan bahwa Gideon ini mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Tentunya ini nggak cocok gitu ya, mengirik gandum kok di tempatnya tempat pemerasan anggur, kan nggak cocok. Tapi itu dilakukannya, kenapa? Supaya nggak ketahuan orang Midian. Nah, ini berarti Gideon takut pada orang Midian. Selain penakut, ternyata Gideon itu juga punya perasaan gak bernilai. Dia merasa dirinya tidak berharga. Hakim-Hakim 6 ayat ke-15b tercatat demikian. Kaumku, maksudnya Gideon ya, adalah yang paling kecil dari suku Manasya. Dan aku pun, maksudnya Gideon, seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Artinya dia bungsu ya, berarti ya. Nah, dalam hal ini, Gideon merasa bahwa dirinya itu nggak mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, hal-hal yang besar. Dia fokusnya hanya pada dirinya sendiri. Aku nggak bisa, nanti aku salah, nanti aku bagaimana. Nah, sering kita jumpai kan, anak-anak kita seringkali merasa aku nggak bisa apa-apa gitu. Nah, saudara, perlu ditegaskan kembali bahwa sesungguhnya Gideon ini atau anak saudara punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang dipercayakan Tuhan pada diri kita, pada Gideon juga. Nah, firman Tuhan juga mencatat bahwa Gideon ini seorang yang peragu, seorang yang kurang percaya pada Tuhan. Ia minta tanda yang mustahil untuk membuktikan bahwa ia memang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sekalipun pada waktu itu roh Tuhan sudah menguasai Gideon. Tandanya apa sih yang diminta Gideon pada Tuhan? Ada 2. Saudara bisa buka dan membacanya di Hakim-Hakim 6 ayat ke-34. Adanya embun pada guntingan bulu domba yang dibentangkan di tempat pengirikannya. Sedang seluruh tanahnya kering selama semalam. Nah, saudara, ini sesuatu yang tidak masuk akal sih, ya kan? Kalau kita tahu pagi hari biasanya ada embun kan di mana? Di rumput-rumput yang jadi basah gitu ya. Tapi ini enggak, saudara. Ini Gideon ini minta, kalau itu memang Tuhan, suruh membuktikan bahwa ada
ada embun dalam guntingan bulu domba. Ada sekelompok gitu ya. Nah, kemudian di pinggirnya kering, di tanah-tanah lainnya tuh kering. Ya kan, tidak masuk akal ini namanya. Tapi akhirnya Tuhan penuhi. Ada air embun dari guntingan bulu itu. Sebanyak 1 cawan. Lumayan juga 1 cawan itu ya, kalau dikumpulin. Nah, ternyata tanda yang tidak masuk akal itu dipenuhi Tuhan. Percayakah Gideon sama Tuhan? Belum, saudara. Dia minta lagi tanda dari Tuhan. Kali ini, kalau itu kan berarti sudah berjalan 2 hari ya. Semalam dia minta tanda, besoknya dia lihat gitu. Nah, hari ketiga berarti Gideon minta tanda lagi dari Tuhan. Tandanya apa? Tandanya adalah bahwa guntingan dari bulu domba itu sekarang ganti yang basah. Sekarang ganti yang kering. Dan pinggirnya itu basah. Tuh ya, jadi yang pertama itu pinggirnya yang ada embunnya, tengahnya kering. Permintaan yang kedua, kebalikannya. Tanahnya yang kering, yang guntingan bulu dombanya yang basah. Dipenuhi enggak sama Tuhan? Dipenuhi. Baru di situ dia percaya, oh aku diutus Tuhan, oh Tuhan mau menolong. Karena apa tuh, saudara? Persepsinya tentang Allah itu salah. Yang ada di dalam benak Gideon, kalau Tuhan baik, kenapa bangsaku itu kok tidak ditolong? Pada waktu Tuhan izinkan bangsanya ditindas bangsa lain. Malahan Israel diserahkan sama bangsa Midian selama 7 tahun. Jadi penindasan. Nah, berarti ini kan konsep berpikirnya sebatas pada apa yang nampak di depan matanya. Gideon tidak melihat makna di balik semuanya. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita juga mengalami hal yang sama dengan Gideon. Saat kita kesesakan, kita beranggapan bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu nggak tolong kita. Kita beranggapan Tuhan itu nggak ada. Kita seolah-olah menjadi zero. Kita seolah-olah menjadi song. Tapi ada satu kabar baiknya. Pertemuan dengan Tuhan mengubahkan Gideon. Encounter with God dapat mengubah dari zero menjadi hero. Mari saudara kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat ke-12. Saya akan bacakan buat saudara. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan. Kalau saudara perhatikan huruf M-nya huruf besar atau huruf kapital. Artinya itu bukan malaikat biasa, tapi wujud Tuhan Yesus sendiri yang di dalam Perjanjian Lama yang menjumpai Gideon. Di dalam hal ini, Tuhan menegaskan tentang 2 hal. Yang pertama, Tuhan menyertai engkau. Artinya, Tuhan yang tidak jauh. Tuhan beserta Gideon sampai saat pertemuan itu. Yang kedua, Tuhan menegaskan kembali kepada Gideon tentang identitasnya. Identitasnya apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Gideon ini bukan orang sembarangan. Nah, saudara, sebenarnya arti nama Gideon itu adalah pahlawan perkasa atau penebang pohon. Ternyata Gideon ini sudah diberi nama yang bagus oleh ayahnya. Namun, karena ketakutannya, potensi dalam diri Gideon yang seharusnya itu keluar, potensi di dalam diri Gideon yang harusnya maksimal, tidak keluar, macet. Gitu kan? Gideon yang seharusnya menjadi pahlawan yang gagah berani, ternyata malah menjadi penakut, menjadi peragu, menjadi dirinya tidak berharga. Dan akhirnya ya dia tidak percaya sama Tuhan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke ayat ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini
dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Pergilah dengan kekuatanmu. Nah, sesungguhnya Gideon ini sudah punya power. Sesungguhnya Gideon ini sudah punya daya. Namun karena ketakutan, potensinya menjadi terkubur. Tidak bisa keluar. Sama dengan kita. Ketika kita merasa ketakutan, ketika rasa takut itu menguasai pikiran kita, kecemasan itu menguasai pikiran kita, kita sulit berpikir secara rasional. Nah, Tuhan juga menegaskan bahwa Tuhanlah yang mengutus. Kalau Tuhan mengutus, pasti memperlengkapi. Tidak mungkin Tuhan itu mengutus tapi tidak diperlengkapi. Nah, sebagai utusan Tuhan berarti harus menggunakan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Selanjutnya, saya akan bacakan buat saudara di ayat yang ke-16 ya. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Kayak makanan aja ya. Ya, jadi memukulnya sampai habis gitu ya. Sekali lagi ternyata Tuhan itu menyatakan bahwa ia menyertai Gideon. Bahkan Tuhan memberikan satu jaminan. Loh, enak loh. Diberi jaminan itu kan enak ya. Jaminan BPKB ya. Wah, enak ya, tapi ini enggak, saudara. Ini jaminan kemenangan baginya. Jaminan kemenangan bagi Israel. Sungguh luar biasa ya. Nah, saudara juga yakin kan bahwa firman yang datang kepada saudara itu ya dan amin. Betul? Nah, kalau di pasal 7 kita lihat bahwa Gideon ternyata masih meragukan Tuhan. Dia masih minta tanda seperti yang tanda yang tadi saya katakan tadi ya. Nah, ternyata Tuhan memenuhi. Baru di situ Gideon percaya. Baru di situ Gideon itu menjadi yakin. Gideon merasa percaya bahwa dia dipilih dan diutus untuk melepaskan bangsanya dengan penyertaan Tuhan. Jadi Gideon ini, saudara, tidak dilepas begitu saja. Dia diutus, dibiarin. Enggak. Berkali-kali Tuhan itu menyatakan bahwa Gideon selalu disertai Tuhan. Tidak mungkin kalau disertai itu dibiarkan, tapi terus. Berarti ada roh Tuhan di dalam dirinya, gitu kan? Nah, saudara, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel melalui Gideon akan dikalahkan sampai habis bangsa Midiannya. Berarti tidak tersisa gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Gideon selanjutnya? Apakah ketika Gideon diutus sama Tuhan selesai? Enggak, saudara. Orang yang diutus ya dia harus benar dulu. Harus sama perspektifnya dengan Tuhan. Harus membenahi pribadinya dulu baru dia melakukan pekerjaan yang besar. Tidak dibiarkan dengan karakternya yang dulu, yang lama, gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan Gideon untuk selanjutnya? Pertama, bertobat. Nah, sebelum Gideon melakukan hal-hal yang besar, Gideon tuh harus membereskan dulu hal-hal yang esensial. Ia dan bangsanya, yaitu bangsa Israel, harus berbalik kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat ke-25 dan 26 dicatat bahwa Gideon harus meruntuhkan mezbah Baal milik ayahnya. Gideon harus menebang tiang berhala yang ada di dekatnya. Kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya, saudara, bahwa hal-hal yang berkenaan dengan dosa harus dibereskan terlebih dahulu. Mengapa? Karena dosa itu merupakan penghalang kita berjumpa dengan Allah. Nah, setelah Gideon merobohkan tiang berhala, Gideon baru mengalami satu kemenangan yang ajaib. Amazing, gitu ya. Mengapa dikatakan amazing?
Kemenangan yang diperoleh Gideon itu ajaib. Kenapa? Jumlah yang ikut dengannya itu sedikit. Ia hanya punya pasukan tuh 300 orang. Nah, ini tidak sebanding dengan orang Midian gitu ya. Nah, awalnya direkrut 32.000 orang yang bersedia berjuang bersama-sama Gideon. Namun di dalam penyaringan awal, 22.000 ini dipulangkan. Tinggal sisanya berarti berapa? 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini disaring lagi menjadi 300 orang. Berarti 9.700-nya dipulangin. Nah, 300 orang itu, kalau saya hitung tuh kira-kira 9% dari 32.000 atau setara dengan 3 kompi, ternyata itu nggak sebanding dengan pasukan Midian yang digambarkan seperti belalang banyaknya. Ya, nah, pasukan Gideon ini berangkat perang tanpa senjata. Mana kan? Berangkat perang tapi nggak bawa senjata nih, gitu ya. Mereka hanya bawa sangkala, lebih lucunya lagi, bawa buyung kosong dengan suluh di dalamnya. Buyung itu tempat air dari tanah liat, seperti gentong atau kendi gitu ya. Saudara bisa bayangkan, seseorang yang maju ke medan perang nggak bawa senjata, malah bawa kendi gitu ya. Dagelan lah gitu ya. Bukan, ini tuh jadi sungguhan. Tapi ini Tuhan yang menunjukkan, Tuhan yang ajaib. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel tidak boleh bermegah. Kenapa? Oh, tidak berperang kok. Ini kan Tuhan yang keajaiban Tuhan gitu ya. Mujizat Tuhan. Nah, kalau terjadi perang beneran, ya pasti dah mereka kalah. Mereka mau nyerangnya pakai apa gitu ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka itu menang. Mereka menang tanpa kontak senjata, tanpa memukul ataupun terpukul. Nah, saudara, ketika 300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan membawa obornya di tangan kiri, kemudian yang di tangan kanan ini mereka meniup sangkakala, apa yang terjadi? Musuhnya itu jadi kacau balau, berteriak-teriak, melarikan diri gitu ya. Dan saat sangkakala dibunyikan bersama-sama, Tuhan itu membuat pedang seorang diarahkan kepada yang lain. Sungguh luar biasanya ya. Nah, kalau saya bacakan buat saudara yang di Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-22. Dan ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Ini dahsyat ya. Bayangin, bisa sampai bunuh-bunuhan sendiri dengan pedangnya. Nah, ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin gitu ya. Setelah peristiwa kemenangan itu, Gideon ternyata didaulat menjadi hakim atas Israel. Gideon menjadi hakim memerintah atas Israel. Saudara nanti bisa baca di Hakim-Hakim 8 ayat ke-28. Berapa lama? 40 tahun lamanya. Lama juga ya. Ia menjadi pahlawan bagi bangsanya. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Dari Gideon yang penakut, ketika bertemu dengan Tuhan, encounter with God ini, maka ia menjadi berani. Yang sebelumnya dia merasa tidak berarti, tidak bernilai. Ketika ketemu Tuhan, diubahkan menjadi mampu melangkah, mampu berguna bagi bangsanya. Yang dulunya peragu, menjadi percaya dan meraih kemenangan bersama Tuhan. Encounter with God ini mengubah dari zero menjadi hero, dari pecundang menjadi pemenang. Apa yang bisa kita simpulkan? Saudara, Tuhan itu hanya mendidik umat kesayangannya. Ia hanya berurusan dengan umat miliknya. Siapa? Saudara dan saya.
Ketika bangsa Israel itu tidak setia, Tuhan mendisiplinnya dengan melalui penindasan oleh orang Midian selama 7 tahun. Ya, saudara bisa bayangkan, kita dijajah Jepang 3,5 tahun aja seperti itu. Hebat. Nah, apalagi ini 7 tahun. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita tidak setia sama Tuhan, Tuhan akan mendisiplin kita. Nah, pendisiplinan lewat penderitaan ini tidak untuk membunuh kita, tapi untuk mendekatkan kita sebagai anak dengan Bapaknya. Pendisiplinan dari Tuhan terkadang malah membawa kepada penderitaan, supaya kita itu berseru kepada Tuhan. Tuhan itu rindu dengan kita. Tuhan rindu seruan kita. Tuhan rindu kita berada di dekatnya. Ayo, datang pada Tuhan. Dapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam melakukan kehendak-Nya di muka bumi ini. Dari kondisi zero menjadi hero. Di tengahnya ada encounter with God. Tuhan merindukan kita menjadi pemenang-pemenang untuk menunjukkan bahwa Ialah Allah yang perkasa dan pemenang. Nah, kita ini perwakilan Kristus di muka bumi. Kita ini etalase kerajaan Allah. Sehingga nama Tuhan ditinggikan atas seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Saudara dan saya adalah pahlawan-pahlawan bersama Tuhan. Kita bukan pecundang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa kami ini adalah milik kesayangan-Mu yang telah ditebus oleh darah Kristus. Ajari kami Tuhan, didik kami Tuhan, untuk menjadi alat-Mu yang berguna bagi kerajaan-Mu. Ketika kami mengalami kesesakan, ketika kami mengalami penindasan, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Karena kami percaya, bersamamu kami akan menjadi pemenang di dalam dunia, di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.